Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak kita semua sama-sama memikirkan dan merenungkan Tuhan itu siapa? Apakah Tuhan itu kacung atau dia raja kita? Kalau Tuhan itu raja, tapi dalam praktek kekristenan seringkali saya perhatikan ada juga orang-orang yang mengacung-acungi Tuhan, menjadikan Tuhan budak, memerintah Tuhan. Contoh, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu memang disembah, tapi Tuhan itu maha pengasih dan penyayang, sehingga karena dia maha kasih dan maha penyayang dan maha sabar, sehingga kita sebagai anak Tuhan boleh minta saja, apa saja yang diminta Tuhan pasti kasih, katanya menurut Matius 7 ayat 7. Tuhan mengatakan, mintalah apa yang kamu minta di dalam namaku, aku berikan, asal itu baik buat kamu. Nah, atas dasar ini juga dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 dikatakan, minta, kalau kamu minta saya kasih. Ya. Nah, berdasarkan ayat ini bagaimana? Apakah kita lantas jadi minta-minta? Lantas kalau kita nggak dikabulin, permintaan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, apa kita mau marah? Apa kita berhak untuk marah? Atau kita harus tetap taat, rendah hati, dan menunggu waktu Tuhan? Saya pernah ada kesaksian, saya dengar orang kesaksian di gereja, puji Tuhan, saya kena COVID loh, saya kena COVID. Saya berdoa. Memang saya ke dokter segala macam, tapi saya berdoa Tuhan sembuhkan. Dua kali saya kena COVID, dua kalinya Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan sayang saya, Tuhan pimpin saya. Betul, itu betul. Itu iman yang betul. Tapi orang yang sama, waktu ada pernikahan, anaknya apa saudaranya saya lupa, dia udah berdoa, Tuhan, ini pestanya di outdoor, pestanya di pinggir kolam renang, udah di setting bagus. Jangan kasih hujan Tuhan, jangan kasih hujan, supaya pestanya bisa berjalan dengan lancar, Tuhan tolong. Ternyata hujan. Pestanya jadi masuk ke dalam ruangan yang tidak diset, yang tidak disetting, karena menghindari hujan. Nah, pertanyaannya, dia kecewa. Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Saya dengar dari temennya lagi. Cuman dalam hati saya berkata, emang Tuhan kacung lo? Itu ngomong kasarnya ya. Emang apa yang lu minta Tuhan mesti turutin? Lu siapa? Kita siapa? Kok berani-beraninya kita menyalahkan Tuhan? Kita hanya sebutir debu di dalam
salah satu planet yang namanya bumi yang diciptakan oleh Tuhan bersama-sama alam semesta, alam raya. Dan di alam raya itu banyak sekali planet-planet, banyak sekali kehidupan, dan banyak sekali gugusan-gugusan bintang. Itu semua ciptaan Tuhan. Kita hanya ada di planet bumi dan setitik di bumi, sehingga di mata Tuhan kita bukan apa-apa. Lantas kok kita kurang ajar perintah-perintahin Tuhan? Kenapa Tuhan gak nurutin saya? Padahal cuma pesta aja. Ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita introspeksi diri. Memang Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Memang Tuhan mengatakan kalau kamu minta dalam namaku, aku kasih. Tapi ada tambahannya yang baik untuk kamu. Kita nggak tahu. Kita minta orang sakit, kita doakan supaya sembuh, tahu-tahu dia mati. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau dia sembuh, percuma, ininya udah pada rusak, dalamnya udah rusak, organnya udah rusak. Sembuh juga percuma. Lantas kalau dia nggak sembuh, dia nyusahin keluarga. Biaya besar, perawatan susah, terus menerus. Tapi kalau Tuhan ambil nyawanya, semua happy. Keluarga juga happy, mungkin lagi sedih pertama, tapi jadi happy, tidak menyusahkan. Si yang meninggal juga happy karena sudah ketemu Tuhan. Ini pemikiran rohani. Jangan pemikiran rohani kita masukkan ke dalam pemikiran logika atau rasio. Nggak cocok. Mana bisa pemikiran rohani yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan tidak ada akhirnya, kita masukkan ke dalam otak kita yang kecil. Jadi Bapak Ibu, jangan kurang ajar sama Tuhan. Semua kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang tahu hari esok, Tuhan yang tahu hari depan, Tuhan yang memegang hari esok kita. Serahkan semua pada Tuhan. Demikian. Nanti kita sambung lagi di episode berikut dengan topik-topik yang lain. Jangan lupa ya, subscribe, share, dan klik tombolnya. Supaya makin banyak orang yang mengerti tentang kekristenan dalam aplikasi, dalam penerapannya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.